Halo, halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, sobat female yang lain, em, aku prepare dulu sebentar ya, as usual. Oke, udah ada sis Nia hadir di sini, siap. Halo, wait ya sis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat female. Seneng banget hari ini saya bisa balik lagi di Female Digest Talk to Heart. Ini biasanya akan atau sudah kita selalu rutinkan ya sekarang ini per minggunya. Jadi ini adalah agenda weekly terbaru di Female Digest, yaitu Female Digest Talk to Heart, di mana setiap minggunya antara Sabtu ataupun Minggu kita akan ada IG live yang membahas tentang apapun itu, terutama mengenai hal-hal yang memang sedang happening pada saat itu gitu kan, especially teruntuk para kaum ibu gitu ya. Nah, seperti hari ini, halo Mas Shopee, thank you for coming di IG Live kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting untuk para ibu. Jadi nanti juga kita akan ngobrolnya itu adalah para ibu-ibu karena supaya lebih relate gitu kan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tentang apa sih? Nah, saya akan ajakin dulu salah satu sista saya, sebentar ya. Invite to join. Hey, aku undang dulu satu temanku di sini yang nantinya kita juga bakal kedatangan seorang narasumber, yaitu Mbak Dian Farida. Halo sis, assalamualaikum. Halo, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, seger banget itu alisnya udah on point ya. Kita udah janjian dari semalam pakai alis nggak ya besok? Alisku cuma segini aja sis, nanti ajarin. Oke, sobat female. Nah, aku dan Mbak Nia di sini nanti kita bakal ngebahas tentang ini nih sis. Nih, aku udah pegang bukunya dong. Udah punya belum nih? Aku baru Ini baca adalah, sekilas. oh iya ya, ini mirroring nggak sih kalau dibaca dari situ? Iya, Mirroring ya? iya, kebalik. Kebalik gitu ya. Jadi ini Ya. tuh adalah buku anti stres. Suara aku jelas nggak? Ini buku anti stres hadapi tantrum pada anak. Ini merupakan anak pertama atau buku pertama dari Mbak Dian Farida Ismiyama ya. Sorry Mbak, tolong dikoreksi kalau aku salah penyebutan namanya. Aku taunya Mbak Dian Farida soalnya. Nah, sebelum-sebelumnya Mbak Dian ini sudah menulis beberapa buku antologi juga. Aku lupa deh, salah satunya tuh ada tuh di meja kerjaku di depan. Pokoknya ini merupakan buku pertama yang memang ditunggu-tunggu banget. Dan kayaknya nih semua moms itu butuh nggak sih sis buku ini? Karena ini relate Terima. banget ya sama yang kita Iya. alami sehari-hari gitu. Nih, sisnya gimana nih dengan dua kerucilnya di rumah aman? Aman, alhamdulillah. Ini lagi diungsiin dulu. Dia takutnya nggak ke rumah orang tua Karena, dekat sini. Gitu. oh iya Karena seru banget. memang nggak bisa di ini ya, harus masih diawasin gitu. Benar, benar, benar. Apalagi anak-anak kita tuh nggak beda jauh sih ya usianya ya. Halo Kak Mm. Britania, tuh fansnya Halo, tuh. halo. Mas Gary Bustan. Halo. Oke, Mbak Nia, aku nggak mau panjang lebar. Gimana kalau kita langsung aja undang Mbak Dian Farida Iya, untuk iya, hadir di tengah-tengah kita. Nanti juga sobat female boleh ajakin para moms lain, terutama yang relate dengan kondisi putra-putrinya. Karena kan ada usia tantrum gitu kan istilahnya itu ya. Nah, aku iya. sendiri masih meraba-raba nih sebenarnya anak itu emang punya usia tantrum. Nah, itu usia berapakah gitu. Aku punya nih anak kedua yang masih PR banget. Kalau dibilang tantrum juga gimana gitu, tapi kalau dibilang emosi biasa cukup menguras tenaga sis. Bill, Bill Sama tuh aduh kita. kalau udah nangis, ya kan? Bill kalau udah nangis wah sampai gelosoran di lantai kayak gitu-gitu. Halo, Halo, Mbak assalamualaikum. Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mbak Dian cantik sekali. Terima Oh, kasih sudah baik. hadir. Mbak Dian, aku nyebutin namanya takut salah nih yang ada di buku ini. Mbak Dian Farida Ismiyama ya?
Ya benar, isinya mah. Ismiama, oke deh. Wah, alhamdulillah aku nggak salah nyebut nama. Mbak Dian, boleh memperkenalkan diri dulu, mungkin atau mau menyapa sobat female di sini Oke, di makasih Mbak kesempatan Hani kali ini. dan Mbak Britania, salam kenal sebelumnya. Iya. Assalamualaikum, halo semuanya Sobat Female. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Dian Farides Nyama, bisa dipanggil Dian biasanya. Kecuali kalau ada yang banyak namanya Dian, biasanya namanya aku rubah panggilannya. Hari ini aku mau sharing, insya Allah, tentang buku terbaruku, yaitu tentang tantrum. Selama ini aku biasanya itu aktivitasnya ngeblog sama dengan Mbak Hani ya. Jadi blogger begitu, dan aku adalah ibu dari 3 orang anak. Gitu aja Mbak. Wow, tough-nya tuh pasti beda nih Mbak Dian. Ya nggak sih, kita punya anak satu, perjuangannya kita tahu lah ya. Nambah anak lagi, nambah lagi effortnya. Nambah lagi tuh pasti perjuangannya tuh penuh luar biasa. Makanya semakin banyak anak, aku rasa para ibu tuh semakin tangguh dengan pengalamannya yang semakin bertambah juga. Gitu gak sih? Nih, Mbak Nia, aku mau mulai nih dengan pertanyaan pertama ya untuk Mbak Dian nih. Mbak Dian, aku kan udah punya nih bukunya. Oh my God. Congratulations Mbak Dian. Ini buku pertama solo maksudnya yang Mbak Dian akhirnya keluarkan. Ini juga aku bangga banget karena apa ya namanya? Ini tuh sangat dibutuhkan oleh banyak mamis, banyak ibu dengan segala permasalahan tantrumnya. Jadi nggak hanya kita harus deal dengan psikologis anak, tapi juga harus dealing dengan psikologis kita sebagai si ibu. Seperti itu. Makanya buku ini tuh bisa jadi pegangan para kaum ibu, terutama ibu baru nih. Nah, aku pengen tahu nih Mbak Dian. Aku biasa manggil Mbak Di. Aku sukanya Mbak Di kalau manggil gitu. Mbak Dian, apa sih yang melatar belakangi hingga akhirnya buku ini terbit? Apa yang melatar belakangi Mbak Dian mau mengangkat tentang tema tantrum pada anak ini? Apakah ada pengalaman pribadi atau Mbak Dian jadi tempat curhat ibu-ibu, para ibu dan akhirnya kepikiran untuk kayaknya aku bikin buku tentang tantrum. Bener. Itu ceritain dong Mbak Dian sekilas Oke, makasih prosesnya. sebelumnya. Mau nyapa-nyapa dulu nih, ada Mas Yopi. Belum pernah ketemu kayak, bukan ketemu sih, belum pernah ketemu malahan. Tapi pernah kenal ya. Makasih. Ada Makasih Mbak Desi juga, Mbak Desius. Mbak. Halo Mbak Eh, Desi. juga Mbak. Tadi ada Mbak siapa lagi ya? Mbak Oh, Mbak Mbak Ye. Alisa, Sari. Mbak Lega. Ya, oke. Tadi tadi pertanyaannya emang sering banyak yang nanya sih kenapa kok ambil temanya tantrum gitu. Jadi sebelumnya ini sebenarnya kayak nggak disangka-sangka gitu ya. Jadi awalnya itu aku tuh emang pingin nulis buku solo, cuman tuh masih bingung gitu loh mau ngambil tema tentang apa. Dan sebelumnya ada beberapa buku yang aku tulis tapi tuh nggak selesai. Tapi temanya bukan parenting memangan. Nah terus suatu hari aku dicolek sama salah satu temanku, blogger juga di Jogja, blogger Jogja gitu ya. Dia ngasih tahu ada kompetisi menulis buku dari penerbit Diva Press. Nah, uniknya kali ini itu nggak harus naskah jadi yang dikirimkan gitu, tapi boleh outline aja. Biasanya kan kalau kompetisi menulis buku kan harus naskahnya udah jadi kan, 200 halaman, 150 halaman gitu kan. Nah ini tuh enggak, jadi outline-nya tuh boleh gitu. Nah terus dari kompetisi itu tuh ada 3 tema yang diajuin. Kan memang parenting ya ininya ya, buku-buku non fiksi parenting gitu. Nah tema pertama tuh ada tantrum, tema kedua ada literasi finansial gitu pada anak, dan yang satunya aku agak lupa temanya apa. Nah dari 3 tema itu, aku tuh yang paling menguasai yang tantrum. Karena memang selama ini bertahun-tahun gitulah istilahnya, aku terpaksa bergulat di apa namanya di Kehidupan hal sendiri, pribadi ya. A, A sampai Z tentang tantrum tuh udah aku iniin lah ibaratnya. Nah, gitu. Paling aku kuasain kan. Nah, akhirnya ya udah aku ngajuin outline yang tema tantrum ini. Nah, dilalahnya pas pengumuman itu aku juga udah lupa kan, maksudnya nggak ngeh gitu kan kapan pengumumannya. Nah, terus teman-teman di WhatsApp grup blogger tuh ngasih tahu, Mbak Dian lolos loh gitu. Ternyata aku lolos buat
outline yang tantrum. Nah, itu awalnya sebenarnya. Tapi di situ pun sebelum aku bikin outline, aku otomatis udah ini ya, mencari tahu, menggali motivasiku apa nih, why-ku apa nih bikin buku ini gitu. Karena jangan sampai gak selesai lagi gitu kan bukunya. Bener-bener. Lagi Kita dikasih itu penyakitnya stuck di tengah jalan, kok di pinggir jalan. deadline. Kita tuh selalu stuck di pinggir jalan, apalagi kalau novel tentang percintaan gitu kan. Kadang tuh suka stuck di tengah Mulainya jalan. Nah, kalau semangat ini kan gitu ya. iya bener, mulainya semangat, bikin outline, terus bab 1, bab 2, terus di tengah-tengah, ini mau dibawa kemana ya si tokoh utama ini. Nah kalau ini kan Mbak Dian memang kehidupan pribadi gitu, maksudnya pengalaman sendiri ya tentang tantrum ini ya Mbak Dian. Kesulitannya apa tuh Mbak? Kemudian kan Mbak Dian dinyatakan lolos tuh tadi itu ya. Terus Eh, agak terkaget-kaget gak sih? kaget. Karena kan, ya kan? Nah tiba-tiba biasanya kalau ditodong gitu, ada dua, ada yang stuck, kita nggak tahu mau lanjut kemana, atau misalkan ya udah deh, aku tulis aja sambil nyari-nyari referensi. Nah Mbak Dian gimana tuh perjuangannya? Dan berapa lama sih Mbak sampai akhirnya selesai bukunya? Jadi memang dikasih deadline tuh 2 bulan ceritanya, deadline-nya. 2 Kecepet ya bulan dia. aja. Ya, 150 sampai 160 halaman. Spasinya 2, itu kan banyak ya. Padahal kita kan biasanya nulis tuh artikel yang cuman berapa sih? 2000 kata, 1500 2000. kata. Itu aku sempat besar sih. Maksudnya gimana ya ini caranya, triknya nih supaya selesai gitu kan. Terus ya udah akhirnya karena memang outline-nya udah jadi kan, aku udah bikin outline. Di situ aku bikin 15 bab, walaupun pada prakteknya sih nanti dibagi lagi tuh ada subbab-subbabnya gitu kan. Oh, iya. Terus aku tuh memang udah pernah dulu belajar dari salah satu komunitas di Jogja, waktu itu komunitasnya offline, namanya Temu Penulis Yogyakarta. Jadi kita kayak dikasih strategi gitu loh, supaya nggak ngos-ngosan itu. Misalnya deadline-nya tadi kan kayak 2 bulan gitu ya, anggap aja 1 bulan. Nah, aku mikirnya ya 1 bulan lah, kalau 1 bulan 30 hari, 150 halaman, berarti paling nggak sehari aku nulis 5 halaman kan. 5 halaman. Itu terpenuhi itu Mbak target setiap harinya? Jadi aku harus nulis setiap malam. Waktu itu aku malam masih nulisnya. Setiap malam tuh 5 halaman. Terus kalau nggak terpenuhi gimana? Misalnya aku cuma bisa 2 halaman gitu ya, entah karena stuck atau gimana gitu kan. Itu berarti jadi utang di hari besoknya. Besoknya dikejar lagi jadi 7. Ya, gitu. Nah, Memang harus sedisiplin itu ya. ada Ditargetin gitu ya, beberapa Mbak. bab yang nggak semudah itu ditulis gitu. Kayak misalnya bab tentang ini di sini ada yang tentang apa ya, time out pada anak. Nah itu kan sebenarnya aku tuh nggak mempraktekkan time out ke anakku gitu. Jadi mau nggak mau kan aku bisanya hanya dengan baca referensi kan kayak gitu, atau tanya narasumber gitu kan. Nah itu aku baca-baca lagi tuh, akhirnya beli buku lagi terus baca dulu gitu kan, baru aku tulis gitu. Jadi ada beberapa bab yang aku harus jeda sejenak untuk ngumpulin apa, untuk brainstorming Referensi dulu. Oke. Gitu. Nah terus pada akhirnya kayak waktu itu sekitar 1 bulan lebih lah itu selesai alhamdulillahnya tulisanku. Nah habis itu baru Target 1 bulan itu tercapai ya. tercapai. Gitu sih Mbak. Terus ya itu aku beruntungnya mungkin karena pertama udah ada pengalaman pribadi, terus aku udah baca-baca referensi itu kan udah jauh sebelum-sebelumnya gitu loh, yang tentang tantrum ya terutama. Jadi nggak mendadak gitu kan. Terus kemudian menemui beberapa psikolog juga yang emang aku ajak diskusi. Terus sempat ikut pelatihan komunikasi pengasuhan anak, kalau tahu itu ada di Jabodetabek sih. Nah itu juga banyak banget yang aku dapat dari situ. Jadi aku kayak ya tinggal nuangin aja gitu yang pernah aku dapat. Gitu sih. Aku mau tanya Mbak Dian. Ya. Mbak Dian kan anaknya tadi 3 ya. Itu ketiganya ada masa tantrum yang berlebih gitu atau salah satu aja atau gimana? Iya, salah satu aja sebenarnya. Jadi anak pertamaku yang bikin pelajaran pertama. Ya, anak pertama yang ngalamin itu. Sampai dulu itu aku tulis juga sih kalau Mbak Ari udah baca di buku, sampai aku tuh ngira semua anak tuh kayak gitu. Jadi waktu itu aku sampai nggak punya anak kedua lagi. Karena Mbak Dian di awalnya aja nih, di pengantarnya aja sudah ada statement sempat merasa seperti aku ini adalah ibu yang gagal gitu ya. Dan itu aku pernah juga Mbak Dian merasa itu. Saking apa namanya?
Ini pertama. karena anak pertama sih ya, betul anak pertama jauh dari orang tua, kemudian sepertinya memang kurang referensi juga karena kan apa yang kita baca itu nggak 100% apa ya sama gitu kan yang dengan kita alami kan. Setiap anak tuh kan unik. Makanya aku waktu itu pernah juga tuh pas Mbak Dian, pas aku buka pengantar dari buku ini udah langsung jelek banget ke aku. Kayaknya mau misal ini juga mungkin bisa bisa ngerasain yang sama. Iya sih, ini sih aku juga udah pernah ngalamin banget ngerasa jadi ibu yang gagal tentu dengan permasalahannya sendiri ya. Nah, Mbak Dian tadi lanjut deh ceritain, emang kenapa sih si Cikal itu pada saat itu? Maksudnya tantrumnya tuh sampai segimananya tuh, Mbak? Seperti apa? Iya, itu kan anak pertama ya, dan dia itu tantrumnya itu emang udah kelihatan sejak sejak masih bayi itu emang sensitif gitu loh. Mungkin kalau bayi belum bisa dibilang tantrum ya, karena memang komunikasinya kan dengan menangis gitu kan kalau bayi ya, belum bisa ngomong gitu kan. Tapi dia sangat sensitif, jadi bahkan kalau misalnya kayak malam digigit nyamuk itu anak lain kan mungkin kita kasih minyak terus kita gendong kita tenangin udah tenang kan, itu enggak. Itu makin nangis kayak gitu. Terus dia dengar suara sedikit tuh nangis, pokoknya ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman, nggak cuman biasanya kan kalau nggak lapar, haus, capek, ngantuk, bosen gitu kan, itu lebih dari itu, bahkan hal-hal kecil tuh bisa bikin emosinya tuh meledak-ledak gitu. Dan Langsung meledak. ya, dan itu berlangsung sampai di atas 4 tahun, bahkan waktu itu sampai 7 tahun. Masih seperti itu. Nah, kalau secara teori kan harusnya udah berkurang ya tantrumnya karena dia udah bisa ngomong, udah bisa berkomunikasi gitu kan. Tapi kenyataannya di anakku tuh nggak kayak gitu. Jadi aku sampai nyari pertolongan dari luar kan, karena aku udah nggak bisa handle. Maksudnya yang aku baca tuh udah aku praktekin semua nih istilahnya gitu kan. Dari mulai mendiamkan atau misalnya memeluk dan segala macam, tapi tetap nggak hilang tantrumnya, kayak masih berulang kayak gitu. Nah terus aku ke psikolog gitu kan, ke beberapa psikolog. Itu psikolog anak ya? Psikolog anak. Tapi kan nggak semua psikolog itu bisa langsung cocok kan. Nah jadi memang ada yang di satu tempat gitu malah psikolognya bilang anak saya juga tantrum malah gitu. Sampai ketawa. Sama dong dok. Jadi curhat sama psikolognya. Dia bilang bahwa tantrum itu hal yang wajar gitu loh. Nah tapi kan aku udah melihat ketidakwajaran gitu di anakku ini, karena bisa dalam sehari itu bisa belasan kali loh. Tantrumnya bisa belasan itu kali. Itu durasinya berapa lama Mbak? Nah, sekali tantrumnya itu? Durasinya tuh bisa 1 jam sampai 2 jam, bayangin. Itu terus nangis, marah, ngamuk gitu nggak sih? Iya, nangis terus sampai muntah. Jadi dia tuh tantrumnya tuh ngomong kalau begitu dia udah bisa ngomong, dia tuh kayak minta sesuatu, misalnya mandi ya, mandinya tuh ada yang nggak bener nih, aku nggak ngeh gitu ya apanya, entah misalnya sabunannya kurang apa, nanti dia minta ulangi. Nah kalau diulangi sampai 10 kali pun tuh nggak akan kelar gitu. Atau dia sesuatu, kenapa kok gini, nah itu tuh dia ngomong terus, nanya terus gitu, tapi sambil marah, sambil teriak, sambil nendang-nendang kakinya, menendang-nendang. Nah itu sih, dan itu berjam-jam, sampai pernah waktu balita itu sampai muntah, sampai ngompol tuh ya nggak berhenti, sampai muntah sampai nggak berhenti. Ini malah dia kan sampai umur 7 tahun ya, itu kan harusnya 7 tahun udah punya komunikasi yang baik lah, lumayan gitu ya. Itu dia nggak bisa nyampe apa yang dia rasain gitu. Nggak bisa, karena emang nggak tahu. Nah nanti kalau baca di bukuku ya, ternyata itu kan memang seharusnya orang tua yang mengajarkan kan, maksudnya perasaannya itu namanya emosinya tuh apa, sedihkah, marahkah, keselkah, kecewakah. Nah anakku tuh nggak tahu itu karena aku nggak pernah ngajarin gitu. Kenapa kok aku nggak pernah ngajarin? Karena aku nggak tahu harus ngajarin itu gitu kan. Nah, yang aku tahu dulu kan zaman masih punya anak pertama gitu, yang aku tahu kan stimulasinya kayak motorik, kayak gitulah, perkembangan yang terlihat secara mata. Motorik halus, motorik kasar. Iya sih. Secara emosi itu aku nggak tahu gitu loh, nggak punya referensi tentang itu. Jadi aku pikir itu mungkin kayak ya nanti tahu sendirilah, bisa sendiri gitu. Ternyata tuh enggak, ternyata tuh harusnya memang sejak bayi pun tuh udah bisa kita ajarkan. Misalnya kayak bayi dengar suara petir terus dia kaget, nah kita bisa bilang, oh adik kaget ya gitu. Atau bayi nangis
habis mainannya direbut gitu umpamanya ya sama kakaknya atau sama saudaranya, nanti kita bisa bilang adik kesel ya. Nah itu salah satu cara untuk mengajarkan jenis-jenis emosi ke anak. Nah harusnya tuh seperti itu. Jadi waktu itu Definisi aku dari emosi ya. salah satu cara pertama itu Yang baru awal loh, baru cara pertama itu dengan mengenalkan karena jenis-jenis panjang emosi. perjalanan. Ya Ya, perjalanannya ya, ya. panjang. Ya Nah biasanya terus Dan biasanya kan kita yang kita tahu kalau anak nangis itu pengennya cuman ya udah diem gitu. Ternyata dia ada yang harus kita tolong nih perasaannya gitu ya. atau kadang kita malah ngomel juga sih, kayak ini sebenarnya kamu maunya apa sih? Udah tahu anaknya nggak bisa mencurahkan emosi kita karena kita pun ada kalutnya ya dengan capek atau apa panik gitu. Kita dengan iya dan panik bener. Ini kamu sebenarnya pengen apa sih? Apalagi ya aku ngalamin ke anak pertamaku karena aku rasa dia udah mampu berkomunikasi kan. Harusnya kalau ada hal yang dia nggak suka atau dia nggak berkenan gitu kan, dia nggak nyaman, ya udah bilang apa biar nggak dilakuin, biar dia nggak ngedapetin itu. Tapi justru itu harusnya memang kita balik lagi ke diri sendiri ya nggak sih Mbak Dian? Kayak mungkin kesalahan itu ada di kita kita dulu nih sebagai orang tuanya, kita kurang mengenalkan ya itu tadi ya, perasaan itu apa sih namanya, emosi itu, iya bener kayak gitu. Nah Mbak Dian, eh saat itu kan Mbak Dian udah ngerasa ada yang kayaknya si kakak butuh pertolongan deh gitu, atau mungkin Mbak Dian yang butuh pertolongan gitu kan. Mbak Dian langsung konsultasi, bukan langsung diskus ke suami atau cari referensi atau langsung nyari psikolog anaknya? jadi semua sudah aku lakukan. Aduh sedih banget ya. Jadi pertama coba handle sendiri gitu kan, terus nggak berhasil, terus aku bilang suamiku, tapi suamiku waktu itu bilangnya adalah ah biasa anak-anak gitu loh, maksudnya itu satu yang wajar gitu, karena memang dia nggak lihat langsung kan, maksudnya dalam 24 jam itu ketemu sama Benar, anak berapa jam sih gitu kan, dan ketika betul ketemu betul. mungkin ketika lagi nggak tantrum, jadi dia nggak bisa lihat langsung yang aku ceritain gitu. Nah terus akhirnya aku cari psikolog gitu kan, ternyata psikolognya ada juga yang dia observasinya tuh hanya lihat sekilas. Jadi aku bawa anakku terus dia kasih mainan gitu kan, terus cuma ngeliat sekilas, dan anakku waktu itu juga nggak tantrum karena memang jarang gitu ya tantrum di luar rumah waktu itu, seringnya di dalam rumah. Nah kemudian aku cuma kayak dikasih penjelasan-penjelasan aja kayak gitu. Jadi beberapa psikolog yang aku datangin itu nggak semuanya langsung apa ya, langsung mengobservasi lebih lanjut ini ada apa nih, apa yang salah gitu kan. Jadi sampai sempat ada tiga tempat waktu itu. Kemudian yang klinik swasta di Jogja itu juga pernah. Nah itu lebih banyak sih observasinya. Kemudian dia menjelaskan bahwa nggak ada diagnosa khusus sebenarnya di anakku. Kan aku takutnya kalau misalnya kayak ada diagnosa khusus, entah autisme, apa ADHD atau apa gitu kan. Kenapa kok kemampuan komunikasinya dan manajemen emosinya masih seperti itu gitu kan. Tapi psikolog tuh memang hanya berpesan supaya kami mengenalkan jenis-jenis emosi, kemudian supaya respon menghadapi tantrumnya tuh sama gitu. Artinya ketika kayak misalnya tadi ya tantrum yang strategi gitu kan, ketika ibunya nggak ngasih sesuatu yang dia pinginin dengan cara tantrum, maka orang lain, ayahnya, neneknya itu juga jangan ngasih gitu kan. Karena kalau udah ada satu orang yang konsisten, nanti dia akan tetap mengulang-ulang tantrum itu gitu. Harus kompak Itu, ya. iya, harus bersama. kompak. Mungkin di salah satu psikolog swasta gitu ya di Jogja. Nah kemudian ternyata habis itu aku udah mulai lupa lagi nih, walaupun masih tantrum gitu kan, karena udah ada anak kedua, anak ketiga, terus mau pindah kan waktu itu ke Depok. Nah waktu pindah ke Depok itu sebenarnya aku udah nggak terlalu ini lagi, maksudnya dalam arti ya udahlah, siapa tahu nanti semakin besar udah makin berkurang gitu kan, walaupun ternyata enggak berkurang sih berkurang, tapi masih banyak gitu kan, durasinya masih sering, terus frekuensinya masih sering, durasinya masih lama gitu, sampai akhirnya waktu SD-nya kan di Depok ya, karena aku memang cari sekolah tuh yang ada psikolognya, karena takutku kalau nanti dia mogok sekolah gitu, supaya ada yang bisa inilah membantu untuk sama-sama mencari jalan keluar gitu kalau misalnya dia mogok, karena waktu di TK tuh pernah mogok sekolah gitu. Nah terus nah terus ternyata justru psikolog SD-nya anakku yang manggil aku waktu itu, jadi manggil aku ke sekolah dan bilang bahwa anakku di sekolah itu dia tuh diem terus kayak pasif gitu, terus nggak mau ngomong, suaranya pelan kayak gitu. Padahal di rumah tuh sebaliknya, aku bilang di rumah tuh nggak kayak gitu, di rumah tuh ceria,
banyak ngomong, suaranya keras. Mm-mm. Nah, terus psikolognya ini menyarankan untuk ikut play terapi bermain gitu. Di salah satu klinik yang dia referensikan gitu. Akhirnya ikut play terapi sampai dapat berapa kali terapi. Nah, terus aku sempat konsul sama psikolog yang kasih tuh keluhan-keluhanku di rumah dia tantrum gini. Selain masalah yang tadi ya di sekolah pasif, di rumah padahal aktif ceria gitu kan. Akhirnya psikolog ini menduga ada masalah sensori, ada isu sensori gitu. Kemudian diminta untuk cek ke tempat lain yang provide asesmen sensori gitu. Nah, itu malah corona ceritanya. Panjang ya. Terus Jadi corona terbatas ya ruang geraknya juga untuk ya, terapi-terapi itu. jadi cek. Nah, setelah corona waktu itu bulan apa ya, Juni Juli kan, banyak klinik psikologi yang tutup kan memang. Maksudnya Betul. online, bisa online gitu. Padahal aku butuh kayak asesmen itu kan butuhnya offline kan. Nah, hingga akhirnya aku tanya temen gitu kan, terus dapat satu klinik dia udah buka offline. Nah, di situ baru ketemu lagi sama psikolog yang lain, terus dia coba observasi, terus assessment juga gitu kan, baru ketahuan ada isu sensori. Kalau Mbak Hani tahu yang tentang sensori integrasi, jadi ada 6 apa 7 panca indera ya. Nah, anakku itu hipersensitif di sentuhan sama suara, di taktil sama audio. Salah satu pencetus tantrumnya tuh ternyata karena ada isu sensorinya itu gitu. Jadi ketika dia kayak mendengar suara-suara, padahal menurut kita suaranya kecil gitu kan. Nah, bagi dia tuh suaranya mengganggu, bikin dia nggak nyaman. Nah, itu dia bisa tantrum kayak gitu. Terus misalnya kayak bajunya tuh basahnya tuh cuma 1-2 tetes gitu kan. Menurut kita kan itu biasa aja ya, wajar, tapi itu bisa dia nangis karena bagi dia basahnya tuh kayak basah satu baju gitu loh, kayak puyuh, langsung perasaannya nggak nyaman gitu ya, Mbak Dian. Oke, dan ya boleh lanjut Mbak Di. Ini menarik banget soalnya. Iya, jadi waktu itu aku yang ternyata ada sebab lain gitu kan, maksudnya selama ini yang aku cari-cari aku tuh kenapa gitu kan. Ini loh jawabannya setelah sekian tahun gitu kan. Berarti si kakak kelas 1 SD itu usia berapa Mbak Dian? Ya, 7. Nah, menurut psikolog di sekolahnya si kakak, usia segitu termasuk terlambatkah ketika diagnosa itu diketahui gitu kan? Karena kan sebelumnya Mbak Dian udah sempat ke beberapa psikolog anak juga ya, dan jawabannya ya bisa dibilang nihil gitu kan, karena dianggapnya itu hal yang normal atau lumrah terjadi pada anak gitu. Nah, pada saat diketahui di sekolah kakak, kemudian oh ya ternyata ini ada apa tuh tadi, sensitif di 2. Ya, betul. Itu psikolognya menyarankan terapi kah atau apa nih Mbak Dian untuk setidaknya meminimalisir, atau mungkin itu bisa disembuhkan nggak Mbak Dian? Ya, jadi yang diagnosa waktu itu kan psikolog di klinik lain ya, swasta gitu kan. Dia mendiagnosa itu diberikan solusi untuk terapi, namanya terapi sensori integrasi. Terapinya tuh sebenarnya dengan bermain juga. Jadi kayak kalau aku lihat gitu ya, jadi terapinya tuh kayak naik turun pelosotan, terus meniti jembatan, kayak gitu-gitu, terus berair. Itu yang sebenarnya waktu kecil tuh memang nggak dia dapatkan. Pantes ya sekarang di TK-TK nih, kalau Sisnia aware, anak-anak kita tuh dibawanya outbound. Iya bener loh. Iya, kayak gitu. Karena biar naik ternyata manjat. Bener, yang kita anggap tuh cuma main-main. Iya, malahan aku yang malahan gini, aduh kan aku cuma dikirimin foto-fotonya nih Mbak, kayak anakku ke kandang itu, aku bilang, oh iya Alfa tuh seneng banget tuh outbound di sana kan, seluas itu, main lumpur, main air, main apa tuh naik turun, di rumah mana pernah Mbak Alfa kayak gitu, karena aku tipe ibu yang dikit-dikit, ya ini salah sih aku tahu, maksudnya dikit-dikit, awas jatuh. Kalau naik sepeda tuh, ayo pinggir nanti nabrak gitu. Padahal ini termasuk PR yang diberikan oleh psikolog di sekolahnya Alfat di TK. Bunda, biarkan Alfat main sepeda dengan papanya. Jadi aku nggak boleh ikut. Karena aku bakal ngasih pengaruh buruk. Jadi maksudnya
Iya dong, aku tuh baru tahu di situ dan itu bener-bener kayak, oke, ternyata aku tuh khawatir loh kayak gitu karena sayang. Ternyata salah karena apalagi Alfat laki-laki kan. Jadi harus Nah, dibiarkan ketika ada lubang kemudian dia iya. misalkan jatuh ya. Ya udah, jadi biar dia menghadapi sendiri gitu karena kedepannya nih anak harus menghadapi dunia, hal yang lebih besar lagi dari sekedar rumah kita Ya, sendiri kan. itu dia. Iya bener, bener loh. Di situ aku baru sadar kalau apa yang menurut kita baik belum tentu itu ya akan berpengaruh positif ke anak ya. Dan kenapa diajarkannya kayak hal-hal yang menurutku, aduh bahaya nggak ya yang aku ngomong ke suamiku, si kakak disuruh jalan di Jalan apa tuh meniti tali, jembatan iya kecil ya tali kecil. bener. Ternyata Aku enggak ya, sih. bener loh, aku lihat fotonya Alfat dia kan pakai topi gitu kan kalau di kandang itu dikasih topi, topinya miring-miring. Aku bilang, aduh, aku pengen nyusul, pengen benerin topinya. Tapi sama gurunya tuh memang ya nantinya dibenerin. Tapi gimana supaya anak kita, ayo belajar untuk hadapi sendiri permasalahan yang sekiranya dia bisa hadapi gitu. Mungkin itu ya Mbak Dian maksudnya ya. Ya, salah Ternyata satu. di terapi salah satunya ya. Oh, I see tuh kan aku jadi Jadi tahu. emang apa stimulasi sensori itu kan ada 6 indera tadi aku bilang ya, audio, pendengaran, Mm-mm, terus visual, mata mm-mm, gitu ya, penglihatan, terus ada apa namanya taktil, sentuhan, terus abis itu ada penciuman juga. Jadi kayak misalnya anak dilatih untuk mencium berbagai aroma, terus mendengarkan dengan berbagai frekuensi suara. Terus yang utama adalah vestibular sama proprioceptif itu kaitannya sama gerakan. Makanya padahal dua yang itu tadi itu adalah yang utama. Jadi dia kayak apa ya panduan dari indera-indera yang lainnya. Kalau yang vestibular sama proprioceptifnya itu masih belum optimal, maka yang lainnya juga nggak optimal gitu. Nah, yang tadi vestibular dan proprioceptif itu dia adalah dengan gerakan yang berayun, melompat, terus meniti jembatan, posotan. Nah, itu kan yang anak-anak zaman sekarang jarang dapatkan kan. Beda sama kita dulu waktu kecil, kita mainannya gobat sodor gitu kan, engklek, lompat tali lompat gitu kan, tali. panjat pohon gitu kan. Nah, anakku tuh nggak dapet itu memang udah dulu nggak ikut PAUD, terus cuma berdua sama aku, mainnya yang cuma mewarnain, menggambar, pokoknya yang motorik halus lah, motorik kasarnya tuh kurang gitu kan. Salah satunya gitu, walaupun selain itu ada sih apa namanya penyebab lain kayak misalnya genetis itu juga ada atau mungkin ketika dalam kehamilan persalinan itu juga sebenarnya dia punya peran penting juga terhadap kondisi anak gitu ketika Hmm, jadi mm. selain Ini ada relate nih. pola pengasuhan dan pas Ada ada yang nanya pertanyaan dari Mas Yopi ya. Bener, Mas Yopi, Mas Yopi. Mas Yopi, aku bacakan ulang ya Mbak Dian. Dari Mas Yopi Saputra nih. Mbak Dian, apa sih faktor yang menyebabkan anak itu terkena tantrum? Apakah ada faktor dari ibu ketika mengkonsumsi makanan saat hamil? Berarti ngaruh ya Oke, Mbak silakan Mbak Dian. jadi sebenarnya konsumsi. kalau tantrumnya sendiri itu kan pengertiannya dia kayak amukan gitu kan, amukan yang dialami oleh anak karena dia belum bisa mengeluarkan atau mengkomunikasikan perasaannya. Sebenarnya kan itu ya artinya ya. Nah, kalau sebabnya sendiri tentu bermacam-macam gitu ya. Terutama karena tadi orang tuanya belum mengerti atau berempati gitu kan terhadap emosi anak gitu. Nah, kemudian ada juga anak yang akhirnya dia menjadikan tantrum untuk mendapatkan keinginannya gitu kan. Tapi memang sebab utamanya adalah karena kemampuan verbalnya tadi masih belum bagus gitu pada anak-anak. Dan itu juga dialami sama anakku ketika dites IQ-nya gitu. IQ kan nggak hanya intelektualnya aja kan yang kelihatan, jadi ada kelihatan kemampuan verbalnya, terus kemampuan spasialnya. Nah itu ketahuan Emosi, bahwa ya. ketahuan bahwa kemampuan verbalnya anakku tuh di bawah rata-rata usianya gitu. Jadi walaupun dia udah bisa ngomong, udah punya kosakata, tapi dia kayak belum bisa apa ya menarik kesimpulan terhadap suatu kejadian di depannya gitu loh. Makanya responnya itu belum tepat. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak yang kemampuan verbalnya masih belum optimal gitu. Nah, dan itu kan wajar ya kalau di usia 1 sampai 3 tahun karena memang mereka masih belajar gitu kan. Nah, tapi tadi yang aku bilang tentang kehamilan, persalinan, nah itu lebih kepada kondisi anak. Jadi tantrum itu sering terjadi pada anak-anak yang lebih sering terjadi pada anak-anak yang difficult child. Kalau kenal istilah, jadi kan ada anak yang dia memang mudah, terus ada yang
easy to warm up kayak gitu loh, slow to Iya, warm up, terus ada yang iya, difficult iya gitu kan. benar. Nah, anak-anak difficult ini bisa terpengaruh dari proses kehamilan dan persalinan. Misalnya ibu hamil yang dia stresnya tinggi kayak gitu. Jadi kan otomatis hormon-hormon stres juga ikut tuh Ikut masuk ke janin. Oh ya, Ya. aku di gitu kan. sini di bukunya Badian juga aku ini banget Ya Mbak. ada. Ada ya tentang kehamilan di mana saat istri hamil itu suami juga harus turun serta gitu kan. Maksudnya gimana sih supaya si istri atau si bumil ini merasakan bahagia dengan proses kehamilannya dan si janin yang ada di perut istri merasa bahagia dan dia merasa Sama. diinginkan gitu ya. Iya, Iya, karena itu berpengaruh juga ke psikologis anak nantinya iya, Mbak Dian iya, ya. benar, benar, benar. Itu termasuk proses Oke. persalinan. Jadi yang persalinan yang traumatis, yang banyak Mm-mm. infeksi itu juga pasti berpengaruh gitu terhadap kondisi anak, entah temperamennya, Mm-mm. karena Mm-mm. dia jadi anak yang difficult. Itu juga aku dikasih tahu sama psikolog sih sebenarnya. Gitu kan anak dia pasti, karena pasti ditanyain juga. Jadi kalau kalau sekarang mungkin banyak juga ya SD atau TK gitu yang ketika masuk kita disuruh ngisi formulir itu pasti ada kan pertanyaan, apa namanya, persalinannya itu apa, induksi, sesar atau normal, Imunisasi, iya, juga jalan berapa tahun, benar-benar. pokoknya semua aspek mulai dari kehamilan persalinan itu berpengaruh gitu ternyata. Benar-benar. Yang tadinya kita anggap ya itu karena kita tidak paham ya, kok ada pertanyaan kayak gini segala ya imunisasi. Tapi aku buka Nah, lagi tuh buku-buku imunisasinya Alfat, karena kan udah sekian tahun berselang kan pada saat itu. Ya, ya itulah pada saat tes kematangan persiapan masuk SD, di situ juga baru ketahuan tuh, oh Alfat tuh termasuk anak yang kinestetik. IQ-nya segini, aku baru tahu juga kalau anak kita IQ-nya tinggi, kita jangan over proud dulu, jangan oh bangga nih anak-anakku lebih dari teman-teman lainnya. Ternyata tidak seperti itu, tidak sesimpel itu. Ada PR-PR poin-poin yang diberikan pada saat itu kan aku datang dengan suamiku ya. Karena aku pengen suamiku ya dengar sendiri loh anaknya tuh kayak gini gitu kondisinya. Kalau nanti istrinya ngulang lagi di rumah, takutnya ada omongan psikolog, istilah-istilah yang jelimet itu, aku tidak Tidak bisa tersampaikan nyampein dengan itu. baik. Benar, masa harus direkam kan nggak juga ya. Akhirnya tuh ya di situ dikasih tahu kalau misalkan harus hati-hati karena anak ini tipikal yang mudah sekali menyerap, nanti di otaknya itu akan banyak atau numpuk sekali banyak hal yang harus kita waspadai, dia penyalurannya itu. Jadi menyalurkannya itu kemana? Aku juga baru ngeh tuh, oh bisa jadi itu ya penyebab dia marah-marah. Alfa juga gitu, Mbak Dian. Jadi marah-marahnya itu kayak apa ya? Marah gitu. Kadang matanya tuh penuh dengan amarah gitu, kayak benci, kayak apa. Terus akunya kebawa emosi juga, kamu jangan gitu ya, kamu jangan nggak sopan ya. Itu karena ketidaktahuan ya, bener loh. Sampai akhirnya psikolog ngasih tahu, Alfa tuh gini loh, dia cenderung gini. Nanti kalau cari sekolah atau SD, dia udah siap. Tetap secara kematangan dia siap, tapi dengan catatan nggak boleh sekolah yang jaraknya lebih dari sekian kilo. Hal-hal kayak gitu loh yang kita kan mana pernah kepikiran sebelumnya. Yang kita pikirin tuh, oke, ngumpulin uang buat masukin anak ke sekolah A misalkan gitu kan, karena menurut kita sekolah ini bagus gitu kan, padahal sekolah bagus belum tentu cocok dengan anak kita. Perjuangan nyari SD buat Alfat juga emang effort banget sih, aku rasain gitu. Makanya oh oke, tantrum ini nggak bisa kita sepelekan ya Mbak Dian. Aku baca ada beberapa jenis tantrum juga di sini tentang autism atau apa segala macam, ADHD, ADD ya. Istilahnya tuh banyak deh pokoknya, betul. Jadi bukan hanya sekedar tantrum yang biasa gitu terjadi ke anak yang kita ya udah seiring waktu juga bakal hilang gitu. Ternyata memang harus waspada ini. Nah, Mbak Dian, Mbak Dian mau nanya dulu nggak? Aku Ya, soalnya banyak banget. aku juga ini sih Mbak Dian, sebenarnya anakku yang pertama juga sebenarnya dia termasuk yang udah bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan dia emang punya emosi, misalkan dia pengen sesuatu atau marah sama itu yang Mbak Hani bilang ya, matanya bisa bener-bener yang kayak benci banget gitu. Nah itu aku sebenarnya ini
aku jadi kayak ngaca, dulu aku kayak gitu. Aku Genetik pikir kali ini jangan-jangan. masa genetik gitu. Ternyata pas denger penjelasan Mbak Dian, mungkin pas kehamilan aku merasakan hal yang seperti itu. Jadi nggak mengalirlah ke janin gitu ya. Jadi aku pikir-pikir lagi tuh, dulu aku pengen diapain ya waktu aku kayak gitu. Akhirnya kalau aku sih solusinya, iya kamu marah. Ya, kamu Iya marah. benar. Mama tahu. Kamu lagi sebel, iya. Tapi jangan nyakitin. Misalkan dia sama adiknya gitu, iya, jangan nyakitin ya. Udah diem aja dulu. Minum air putih. Bilang astagfirullah. Aku gitu. Aku bener-bener Bener-bener. suruh ngomong gitu ya. Dia sampai bener, astagfirullah. Itu bener-bener emosinya yang tinggi, yang mau meledak mungkin ya. Mungkin kalau ini aku takutnya dia apa kemukul atau apa kan gitu. Tapi dia nahan itu gitu. Ternyata mungkin kejawab lah, bukan genetik mungkin ya kalau marah-marah. Tapi ya itu tadi pas masa Proses kehamilan. kehamilannya. Iya, aku That's why melewati para itu. momis, bener. Iya. Itulah kenapa para ibu kalau hamil memang harus sebahagia Happy. mungkin gitu. Harus Yes. happy meskipun hormon itu loh sis yang bikin kita gampang, Iya. ya nggak sih Mbak Dian? Gampang Iya. marah. Atau di rumah misalkan nggak ada yang bantu, kita serba handle sendiri. Kadang ada lelahnya, bener capek. Ditambah lagi tuh anak pertama, kita kurang ilmu ya, kurang ikut webinar. atau memang tidak terpikirkan harus datang ke psikolog, yang pada saat aku hamil Alfat pun ke psikolog itu tuh masih hal yang tabu, yang iya kan, aku mikirnya nggak perlu psikolog, nggak segawat itu juga, padahal kita ya justru tidak harus menunggu sampai ada terjadi sesuatu amit-amit kan, justru mencegah itu lebih baik, dan semakin banyak ilmu itu justru semakin bagus ya Mbak Dian, gitu kan? Karena zaman sekarang Mbak Hani, Mbak Dian itu ke psikolog tuh kayak sesuatu yang udah parah banget nih. Ini udah penyakit yang parah banget nih gitu. Sedangkan bisa jadi kita emang mau belajar nih gimana nih ngadepin anak kita gitu. Itu kita cari pertolongan ke orang lain juga gitu. Nah, itu betul, langkah preventif lah ya. Justru jangan sampai terjadi gitu kan. Nah, aku belajar juga nih dari Mbak Dian gitu. Mbak Dian, kalau boleh aku tahu nih, ini menurut pandangan Mbak Dian sendiri, setelah atau pada saat situasi anak seperti apa sih para ibu itu sebaiknya mendatangi psikolog anak ya dalam hal ini? Apakah maksudnya ibu itu harus punya sense yang seperti apa dulu gitu sampai dia sebaiknya oke, kita ke psikolog anak deh gitu, untuk sekedar konsultasi atau untuk memang menumpahkan apa yang kita anggap there's something wrong dengan anak kita gitu. Ya, makasih Mbak Ani. Jadi kalau terkait tantrum sendiri, tentunya memang ada tantrum yang dia wajar gitu ya dialami, karena anak-anak memang pada usia 1-3 tahun kemampuan verbalnya masih terbatas gitu kan. Nah, nanti bisa-bisaan orang tuanya aja nih menanggapinya, dan tadi benar katanya Mbak Britania ya. Nah, itu kita harus berempati gitu. Jadi ternyata cara yang tepat itu adalah dengan berempati terhadap emosi anak gitu. Ketika dia kesal, ya kita bilang, kita empati bahwa oh iya bunda tahu kamu sedang kesal ya, itu sebenarnya ditunggu sama anak gitu. Kita mengerti dan memahami perasaannya, samalah kayak misalnya kita orang dewasa nih, anggapannya anggap saja misalnya kita punya sahabat gitu, terus kita nangis-nangis nih karena patah hati. Nah, kita kan pengennya sahabat kita bilang, oke aku tahu kamu sedih gitu kan, silahkan nangis. Nah, itu kan yang kita harapin, bukan yang malah orang ngapain sih kayak gitu aja nangis gitu kan. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh anak-anak kita, dan nggak semua orang tua tuh tahu gitu cara seperti itu gitu kan. Kalau Mbak Britania tadi alhamdulillah ya tahu, aku tuh dulu nggak tahu loh kalau kayak gitu cara ngadepinnya gitu. Yang aku tahu kayak Mbak Hani tadi ya, entah aku ikutan marah, atau aku kebingungan, ini anak maunya apa sih, ini anak maunya apa sih, itu yang aku pikirin gitu. Padahal ternyata kuncinya tuh cuma simple, kuncinya adalah ya kita pahami perasaan mereka. Oh kamu sedang sedih, oh kamu sedang kesal, dan bahkan boleh loh kita biarin mereka nangis asal nggak menyakiti tadi ya, nggak menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain gitu kan. Kemudian baru nanti diajarin tuh cara manajemen emosinya, kalau marah tuh harusnya gimana, kalau sedih tuh harusnya gimana yang aman gitu, cara yang tepat. Nah, tapi pada anak-anak yang tantrumnya tidak wajar,
kalau aku baca nih ya dari beberapa referensi, Mhm. jadi pada anak-anak yang tantrumnya frekuensinya itu udah lebih dari 5 kali sehari, jadi memang sering. Kemudian durasinya itu lebih dari 25 menit, jadi bisa 30 menit atau 1 jam, 2 jam kayak yang tadi aku alamin gitu kan. Karena anakku yang kedua dan ketiga tuh nggak kayak gitu. Mereka paling kalau marah atau tantrum 1 menit selesai gitu kan, 5 menit selesai. Nah kalau anak pertama aku tuh jam-jaman gitu kan. Nah terus kemudian pada anak-anak yang dia tantrumnya udah sampai menyakiti diri sendiri, kayak misalnya mukul-mukul kepalanya atau nyakar-nyakar giginya, Mhm. nah itu Jambak-jambak. iya, jam-jam itu perlu diwaspadai gitu. Karena sebenarnya bisa jadi anak-anak itu tantrum seperti itu, selain tadi ya, ternyata ada masalah lain gitu kayak anakku misalnya isu sensori. Nah, tapi bisa jadi karena orang tuanya sendiri yang belum mengerti gitu kan cara Tidak menghadapi, memahami. ya, tidak memahami gitu. Makanya akhirnya dia sampai frustasi, sampai jambak-jambak dirinya sendiri, sampai mukul-mukul dirinya sendiri gitu kan. Nah, kadang orang tuanya juga yang butuh pertolongan psikolog gitu kan sebenarnya gitu, karena orang tuanya yang perlu belajar gitu kan. Bener. Gitu kan, karena akunya juga perlu belajar gitu cara nanganin tantrum tuh yang benar tuh seperti apa gitu. Jadi nggak cuma dua sisi, nggak cuma anaknya terus yang disorot nih anak kenapa gitu, tapi orang tuanya juga itu kan. Kita pernah satu sesi bareng ya ke psikolog, Mbak. Waktu itu. Mbak Nia nggak tahu. Itu bener-bener yang bener-bener kayak ya itulah setiap ibu itu punya permasalahannya sendiri, punya isi kepala yang mungkin orang nggak paham dan kita sendiri gitu yang ngerasain gue udah nggak sanggup nih, atau mungkin kayak butuh pertolongan yang memang ahlinya gitu kan. Ternyata di forum itu alhamdulillah ya Mbak, maksudnya memang banyak hal yang kita tuh harus keluarkan gitu, kayak toksik atau sampah-sampah emosi itu tuh apa istilahnya ransel emosi ya, itu yang mungkin kita kurang bisa memanagenya dengan baik gitu. Di situ pulang dari situ tuh kita kan sembab-sembab tuh nangis-nangisan, sakit kepala. Tapi dengan ilmu baru kalau misalkan oke, selama ini memang banyak banget nih ransel emosi yang dibawa kemana-mana. Akhirnya bisa jadi kita betul itu sih penyesalan terbesar kayaknya sampai kapanpun deh gitu. Makanya Kadang kita juga dapat tekanan dari ibu-ibu yang lain, ya nggak sih? lain ya. Gitu, anakku enggak Wah, loh, iya atau tuh. gitu, mom Itu shaming juga sih. Makanya lingkungan tuh harus dibenahi dulu deh di keluarga. dunia motherhood itu ya. Iya betul. Iya terutama keluarga karena itu lingkungan terdekat ya. Nah ngomongin keluarga nih Mbak Dian, pulang dari psikolog balik lagi ke si kakak tadi, kemudian ada apa diagnosa ya, harus ada terapi sensor apa? Sensor Sensoring. integrasi. Sensor Iya integrasi. itu sensor integrasi. Pulang ke rumah, Mbak Dian gimana? Apakah memberitahu keluarga besar? Takutnya kan nanti tiba-tiba datang ke rumah terus melihat si kakak kok kayak gitu, kenapa ya? Nah, apakah Mbak Dian melakukan langkah-langkah preventif supaya nanti tidak ada omongan-omongan yang seperti itu dengan memberitahu dulu keluarga, atau cuman suami aja yang Mbak Dian kasih tahu? Jadi Atau kalau suaminya aku ikut ya ke psikolognya, Mbak? ikut, Oh, ikut ya. akhirnya matanya terbuka. Akhirnya mau. Akhirnya Pulang dari sana gimana tuh? Apakah ada obrolan talk to heart dengan suami? matanya terbuka. Oh ini yang terjadi selama ini, yang zaman dulunya aku udah curhat gitu, tapi dianggapnya wajar. Terus kemudian apalagi pas sekarang udah WFH kan sejak pandemi. Betul. Makin lagi setiap hari kan lihat anak tuh jadi ketahuan tuh gimana di rumah gitu kan, yang wajar tuh yang mana, yang nggak wajar yang mana. Nah itu udah kelihatan kan. Nah kalau keluarga besar, aku waktu kakak itu sempat pindah-pindah Mbak tinggalnya. Jadi pernah waktu itu habis begitu hamil gitu kan, harusnya kan tadinya rencana tuh mau lahiran di Depok. Nah cuman waktu itu aku ngontrak kan, nah dan kontrakannya tuh tiba-tiba dialihin ke orang lain, jadi aku punya kontrakan, sedih banget ya. Akhirnya pulang kampung akhirnya di Jogja waktu itu dalam kondisi pulang ke Jogja untuk lahiran. Wow, Masya Allah. Sampai si kakak 1,5 tahun. Nah selama itu suami mulai cari rumah kan, otomatis cari rumah terus dibangun, pokoknya intinya beres itu
dia 1,5 tahun baru beres. Nah, terus aku balik ke Depok. Nah, kemudian pas kakak umur 3,5 tahun, aku balik lagi ke Jogja karena aku lanjut sekolah kan waktu itu. Jadi keluarga besar sendiri sebenarnya udah tahu lebih banyak gitu tentang kakak yang sering tantrum gitu, dan mereka malah support gitu ketika tahu, oh akhirnya ini ya tahu gitu kan ada isu sensori, kemudian butuh play terapi juga gitu, dan mereka support mengetahui bahwa ada langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu untuk kakak, selain juga orang tuanya memperbaiki cara menghadapi tantrumnya Benar. kakak gitu, dan manajemen emosi gitu terutama. Gitu sih Mbak. Jadi dengan adanya terapi tadi sih malah lebih ini ya, aku rasanya lebih mudah berkomunikasi sama suami, karena kan psikolog juga jelasin langsung gitu ke kami berdua gitu, nggak hanya dari pandanganku doang gitu kan, tapi juga dari pandangan ahli gitu, beliau yang menjelaskan secara langsung. Terus play terapi itu juga melibatkan orang tua kalau yang play terapi. Jadi ada sesi anak dengan terapis dan ayah, kemudian ada sesi anak dengan ibu dan terapis, itu kemudian ada sesi keluarga. Jadi semuanya itu dilibatkan gitu. Jadi kalau aku boleh bilang sih yang berubah itu nggak cuma anaknya tapi orang tuanya juga Orang gitu. tuanya juga Benar. diperbaharui bersama ya. Ini jadi catatan juga untuk para ayah ya. Jadi kalau misalkan benar tuh bikin sama-sama, urusnya sama-sama. Termasuk dalam hal psikologis anak ya. Kalau misalkan emang harus open mind gitu ya Mbak Dian ya, Mbak Nia. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang harus dibenahi ya kenapa harus ditunda gitu. Kalau bisa dilakukan saat itu juga. Jangan ada malu, gengsi. Kita nih terutama ibu-ibu jangan takut deh mulai sekarang kayak sama omongan orang. Yang penting anak kita yang mendapatkan haknya gitu kan, hak perawatan kalau memang perlu dirawat, hak terapi kalau memang perlu diterapi, dan kita sebagai orang tuanya juga perlu sama ya, perlu mendapatkan treatment yang sama. Kalau kita udah ngerasa, iya dong, kalau kita udah ngerasa suami kayaknya udah nggak bisa jadi tempat untuk numpahin unek-unek atau kita mendapatkan sesuatu yang positif, kan ada juga tuh tipe suami yang memang apa ya, sesantai itu gitu, dia tuh easy minded gitu loh. Itu mah paling gini, itu mah paling itu gitu kan. Ya udah, kita nggak bisa nyalahin juga, tapi gimana caranya kita dapat bantuan di ahlinya. Jadi nggak apa-apa kalau emang harus ke psikolog ya ke psikolog gitu kan, atau ke psikiater. Jadi kenali kondisi kita juga ya Mbak Dian ya gitu. Oke, ada dari Mas Shopee lagi nih lanjutan. Mbak Dian, apakah tantrum ini berlanjut hingga dewasa? Kayaknya Mas Yopi ada kecenderungan tantrum. Jangan sampai ya. Oh ya Mbak Dian, gimana tuh? Menurut psikolog si kakak waktu itu gimana? Apakah ada kemungkinan bisa berlanjut hingga dewasa, atau dengan treatment yang Bisa tadi hilang. dilakukan itu bisa hilang? Jadi gini, sebenarnya tantrum itu kayak kesempatan kita buat ngajarin anak gimana mereka bisa meregulasi emosi dan manajemen emosi mereka gitu. Itu sebenarnya kesempatan kita gitu kan, buat mengajarkan ke mereka, oh cara marah yang tepat tuh seperti apa, yang tepat dan aman tuh seperti apa, yang nggak menyakiti orang lain tuh seperti apa. Dan mereka tuh belajarnya dari melihat orang tuanya kan, gitu kan, dari Benar, merekam apa yang benar. mereka lihat kan. Nah makanya memang PR-nya adalah orang tua juga perlu merubah cara mereka untuk meregulasi emosinya, cara manajemen emosinya mereka. Kalau memang cara kita belum tepat selama ini gitu kan. Kenapa anak-anak tantrum ada yang banting pintu gitu? Mungkin mereka lihat orang tuanya atau lihat orang keluarga di sekitarnya ada yang melakukan itu gitu. Dalam arti sebenarnya tantrum ini yang dimaksudkan bisa nggak sampai dewasa, itu lebih kepada orang-orang dewasa yang belum bisa manajemen emosi secara aman dan tepat. Anak. Nah, maksudnya akhirnya ketika tantrum ini nggak dibenahi gitu kan ya, nggak dibenahi dan dia nggak diajarkan cara meregulasi emosi dan manajemen emosi yang tepat, maka akan terbawa sampai besar. Gitu Mbak. Oh gitu. Jadi memang kembali ke lingkungan yang paling dekat ya. Iya, dalam hal ini keluarga atau gitu orang tua. ya. Betul, betul. Jadi berarti memang ada kemungkinan tantrum ini terbawa hingga dewasa ya kalau gitu Mbak ya? Iya, lebih ke Ketika tadi ya, dia cara marahnya dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau orang lain gitu kan, atau misalnya berteriak, banting pintu, Iya. lempar barang kayak gitu kan.
itu kan banyak ya sebenarnya orang dewasa yang juga masih melakukan hal seperti itu ketika Betul. mereka marah gitu kan. Marah. Marah yang aman tuh kan nggak kayak gitu kan. Marah yang tepat kan tidak seperti itu. Dan Ada itu inner child juga ya. susah kan, lebih susah kan ngerubahnya. Iya, iya Berarti harus benar. Jadi segera memang harus segera sesegera ditangani. mungkin ya. Iya, makanya Dan orang bisa tua tuh harus tahu. bisa Kenapa? berkurang. Iya, berarti bisa berkurang kalau cepat ditangani gitu. Kalau misalkan Tangani, enggak, betul. mungkin akan meledak gitu ya pas besar nanti gitu. Kalau Bisa ke bisa bawah hingga dewasa juga. Oke, halo. Kok nge-freeze? Kok nge-freeze? Aku baru inget soalnya dari tadi belum ngepin judul nih, Mbak. Oke, kita sapa dulu yang udah hadir di sini. Tadi ada Mbak Grace Melia. Hai Mbak Grace. Mbak Grace tuh play terapis itu dia. Iya, Masya Allah aku juga ngikutin ceritanya. Luar biasa ya. Aduh, pokoknya kaum ibu itu banyak sekali yang harus diketahui deh. Dan kalau bisa memang bareng suami gitu, bareng pasangannya. Terus ada Mbak Syarifani 89. Halo Mbak Syarifani. Kita lagi membahas tentang anti stres hadapi tantrum pada anak nih bersama Mbak Dian. Dengan buku terbarunya nih. Aku seneng banget dapat buku ini, cepet juga nih. Mbak, ini bukunya udah bisa dibeli di toko-toko buku atau masih harus pre-order atau gimana, Mbak? Udah, kayaknya harusnya udah ya, udah masuk Gramedia. Aku belum pernah ke toko buku lagi soalnya, tapi kemarin ya editor itu udah bilang bahwa udah masuk ke toko-toko buku gitu, salah satunya Gramedia tentunya. Selain itu juga bisa ditemukan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, itu ada official store-nya langsung dari di Papres gitu. Selain official store juga pasti ada beberapa ini juga ya, toko buku online gitu juga yang menyediakan buku ini. Selain itu juga bisa dipesan melalui aku, melalui penulis. Langsung ke penulisnya. Nah, ini untuk para sobat female, terutama para momis yang punya kecenderungan yang sama nih dengan anak-anaknya. Kalau sekarang lagi ngerasa sendiri banget gitu kan, ngadepin anak yang kok tantrumnya kayaknya di luar seharusnya. Atau misalkan tantrum biasa pun ya, harus banget sih ada pegangan buku ini nih dari Mbak Dian. Anti stres hadapi tantrum pada anak. Karena sebagai ibu kita nggak boleh stres banyak-banyak. Sama ada Mbak Dian. Sama ada Google Book sudah tersedia. Oh iya, itu untuk apa? Untuk pembeliannya? Untuk pembeliannya. Jadi yang udah bisa dibeli. Misalnya lebih suka baca e-book, nggak suka baca yang buku langsung, lebih suka baca via laptop atau via HP. Nah itu mereka bisa beli yang Google Book, itu juga sudah tersedia. Oke, itu mungkin langsung bisa tanya-tanya ke Mbak Dian. Ke IG-nya Mbak Dian. Atau langsung baca bukunya karena setebal ini tuh banyak ilmu di dalamnya. Nggak cuman mengenai pengalaman Mbak Dian aja, tapi juga ada tentang dari psikolog juga ya. Jadi Mbak Dian nulis ini emang nggak main-main sih, banyak risetnya juga ya Mbak Dian. Dalam 2 bulan loh Mbak Dian, Masya Allah aku salut banget. Oke, karena waktunya sudah mau ke akhir acara nih, sudah mau menjelang 1 jam, kayaknya sisnya kita harus closing di Female Digest Talk to Heart kali ini. Gimana kalau Mbak Dian? Thank you atas kehadirannya. Sedikit deh, sepatah dua patah dari Mbak Dian kepada para ibu atau para sobat female dimanapun yang menonton acara ini. Dan nantinya kan kita akan simpan di feed juga, di feed Instagram, mengenai cara menghadapi tantrum pada anak, supaya kita nggak stres as a mom. Sebenarnya aku bikin buku ini memang tujuannya adalah supaya orang tua tuh nggak sebingung aku dulu gitu kan, dan mereka bisa menghadapi tantrum anak tuh dengan cara yang tepat, tidak seperti aku dulu gitu, sehingga akhirnya jadi ibaratnya semakin besar kan intinya ya, tantrumnya nggak tertangani, kemudian manajemen emosi anakku juga tidak tertangani dengan baik gitu kan. Nah harapanku tuh sebenarnya lebih ke situ Mbak, makanya aku nulis buku ini gitu. Dan kalau misalnya boleh disimpulkan, isi buku ini tuh cara menangani tantrum yang tepat pada anak itu seperti apa sih?
ternyata caranya itu simpel, hanya dengan memahami emosi mereka gitu kan, hanya dengan berempati terhadap emosi yang sedang mereka rasakan. Jadi alih-alih kita ikutan tantrum atau kita panik atau kita mencari tahu anak kita kenapa, apa yang dia pinginin ketika dia lagi tantrum gitu kan, seharusnya yang kita lakukan adalah memahami emosi mereka dengan tadi berkata bahwa menjelaskan gitu kan emosi apa yang sedang dirasakan oleh anak. Kamu lagi kesal ya, terus bunda tunggu di sini ya sampai kesalmu reda gitu atau selesai. Ya, baru selanjutnya kita bisa menawarkan opsi-opsi lain kayak tadi misalnya minum air putih atau misalnya memeluk anak atau mengajarkan juga untuk beristighfar gitu bagi yang muslim. Betul. Itu sih yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau misalnya anak sudah tenang, baru tuh kita mulai mengajarkan cara marah yang tepat itu seperti apa sih. Jadi nanti di kemudian hari kalau dia marah lagi, dia akan melakukan yang tadi kita ajarkan gitu. Entah misalnya dengan menarik nafas 3 kali atau bagi yang muslim mengambil air wudhu atau misalnya ya, atau misalnya kita bolehin nih dia marah tapi di kamar mukul-mukul bantal. Nah, itu nggak masalah sih menurutku. Karena itu lebih tepat dan aman kan dibanding dia menyakiti orang lain atau dirinya sendiri. Dan itu butuh proses, nggak cuma satu kali doang, tapi harus konsisten kita contohkan dan kita lakukan terus-menerus gitu kan. Butuh kesabaran juga dari kitanya. Ya, sampai akhirnya anak bisa memaknai emosinya dan bisa meregulasi emosinya sendiri. Gitu, Mbak. Oke. Wah, Masya Allah Mbak Dian. Terima kasih untuk insight positifnya di Female Digest Talk to Heart kali ini. Aku yakin banyak para ibu yang relate sekali dengan apa yang kita bahas di siang hari ini ya. Mudah-mudahan semakin meminimalisir kaum ibu dengan tingkat stresnya juga, dan itu artinya meminimalisir juga anak-anak dengan tantrum berlebihnya. Begitu ya Mbak Dian. Sehat selalu untuk Mbak Dian sekeluarga. Untuk anak-anak semuanya, Mbak Dian, salam untuk semuanya ya. Thank you Mbak Dian atas waktunya. Oke, kita langsung closing aja sih di sini kalian ya. Ya, thank you banget. Boleh closing. Udah. Terima kasih Sobat Female yang udah nyaksiin kita dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa dapat insight positif dari Mbak Dian dan pembicaraan kita dari awal. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang pasti seru lagi. Ya, lanjut Mbak Hani. Oke, untuk Mbak Syarifani ini ada pertanyaan. Nanti saya akan ajukan ke Mbak Dian. Mungkin dijawabnya di kolom komentar ya Mbak Dian. Ya, takutnya durasinya tidak mencukupi. Jadi biar kita save gitu IG Live kali ini. Oke, selamat siang semuanya. Sobat Female, Mbak Dian dan Mbak Nia. Semoga harinya menyenangkan. Jangan lupa untuk stay safe. Dan kalau keluar rumah ingat protokol kesehatannya ya. Tetap berjuang di kala pandemi. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku close ya. Ya. Dah. Thank you ya semua Sobat Female yang udah gabung di Female Digest Talk to Heart. Ketemu lagi minggu depan insya Allah dengan tema yang berbeda. Dan tentunya sama-sama menarik. Jadi jangan lupa untuk dicatat atau dijadwalkan weekly nih. Setiap minggu di Female Digest IG Live-nya ada Talk to Heart setiap minggunya. Dah, Assalamualaikum. Oke.